Lanjut. Nah ini. Nah, di sini jelaskan keturunan itu dihitung menurut garis ibu. Jadi semisal ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan, nanti anaknya itu suku si anak itu ngikut suku ibunya gitu. Misalnya apa ya, suku yang terkenal dari Minang, misalnya ada seorang perempuan Caniago, misalnya perempuan Caniago menikah dengan seorang laki-laki dari suku Piliang misalnya. Nah itu nanti si anak itu sukunya akan menjadi Caniago karena dia ikut ibunya, bukan ikut ayahnya. Berbeda dengan misalnya wilayah lain di Indonesia, misalnya dari Batak. Misalnya kalau di Batak itu kan misalnya seorang laki-laki Panjaitan menikah dengan perempuan Sihombing misalnya. Nah, otomatis si anak ikut marga bapaknya kan Panjaitan. Nah, berbeda dengan yang di Ya. Minang gitu. Lanjut. Saya malah baru Nah, tahu nih, ya kan? iya Padahal Pak. saya punya besan orang Padang nih saya. Tapi saya baru tahu kalau ngikuti jalur ibu. Iya Pak. Oke, terus. Oke, oke lanjut. Nah, ini suku-suku di Minangkabau. Secara umum dia punya suku besar atau suku utama ya teman-teman. Nah, suku utamanya itu adalah Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago ini. Nah, tapi di antara suku-suku itu dia juga memiliki suku turunan di bawahnya, suku-suku yang lebih kecil gitu. Dan di antaranya ya, misalnya suku Koto, nah itu ada turunan-turunan seperti Tanjuang, Sikumbang, Kutianya, dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini di pengaturan harta pusaka, di Minangkabau sendiri ada dua jenis harta pusaka, yaitu sako dan pusako. Nah, sako itu sendiri kalau kita lihat ke bahasa akuntansinya itu adalah aset tak berwujud. Jadi dia nggak ada wujudnya, teman-teman. Misalnya, contohnya itu adalah seperti gelar penghulu, uh, apa? Pokoknya semacam kehormatan yang diberikan kepada seseorang gitu. Cuman tidak ada wujud yang bisa dipegang. Gitu. Sedangkan pusako itu ini merupakan aset yang berwujud. Jadi itu contohnya seperti tanah, sawah, ataupun ladang dan sebagainya. Yang mana harta pusako ini nantinya akan turun temurun diturunkan dari seorang mama atau seorang paman itu ke keponakannya gitu. Yang masih di dalam garis keturunan ibu tadi. Lanjut. Lanjut. Terus ini masih sama terus. Nah, peranan laki-laki sendiri di Minangkabau itu dia tidak seorang laki-laki di Minangkabau tidak pernah memiliki harta waris, tidak pernah memiliki harta pusaka. Jadi harta pusaka itu yang menjadi pemilik adalah pihak perempuan. Cuman laki-laki ini hanya membantu untuk mengatur harta pusaka itu mau dikemanakan gitu saja. Nanti mau digunakan untuk apa? Jadi hanya berfungsi sebagai mengatur saja. Sedangkan kepemilikannya itu milik kaum perempuan. Lanjut. Nah, ini kalau di luar kaum maksudnya adalah ketika seorang laki-laki itu sudah menikah, otomatis dia kan menjadi menjadi tamu di rumah istrinya. Nah, ketika seorang laki-laki itu menikah, maka di rumah si istri nanti, maka laki-laki itu disebut dengan istilah sumando. Nah, sumando itu ada juga beberapa macam seperti sumando di mama, kacambiang, dan lapi abu dua. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ kan, itu dibagi berdasarkan sikap seorang laki-laki ketika berada di rumah istrinya. Kalau dia sering bikin istrinya gelisah, berarti dia namanya sumando kacang miang. Lanjut. Nah, sistem kemasyarakatan, saya baca di di PPT ini ada, di PDF ini ada beberapa pembagian ya. Cuman setahu saya untuk zaman sekarang sudah tidak ada lagi penggolongan-penggolongan seperti ini. Jadi kita lanjut saja. Ini masa lalu lah ya, masa sebelum ini. Sekarang sudah berubah ya. Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa itu kita kan ini namanya sejarah. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi. Terus Oke, lanjut. ini enak sekali kalau yang
mempresentasikan itu berasal dari suku yang bersangkutan, ya kan? Iya, Pak. Terus kita enak ini. Terus Nah, jadi kemudian lanjut di sistem pengetahuan. Nah, jadi seorang anak di Minangkabau itu ketika dia mau memasuki usia 7 tahun, dia akan, ini masa lalu ya teman-teman, pada ya, zaman dahulu itu, jadi ketika seorang anak sudah masuk 7 tahun, dia itu tidak boleh tinggal di rumah lagi. Dia harus tinggal di surau. Atau surau ini kalau zaman sekarang seperti musola gitulah. Nah, musola. jadi setiap malam anak-anak ini harus belajar ilmu agama dan belajar silat. Jadi dia hanya pulang ke rumah itu pada pagi dan siang hari. Terus nanti ketika memasuki senja dan malam itu dia harus berada di surau. Nah, ketika usia remaja, kebanyakan dari orang-orang Minang itu mulai banyak yang merantau. Jadi kan biasanya mungkin teman-teman pernah dengar kebanyakan dari orang Minang itu menjadi perantau ulung gitu. Lanjut. Masuk ke sistem religi. Agama mayoritas yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau adalah agama Islam. Tapi sebelumnya itu adalah Hindu-Buddha karena sebelum masuknya Islam di Minangkabau itu raja-raja yang ada di Minangkabau dulu itu agamanya Hindu dan Buddha. Lanjut. Oke, masuk ke kesenian. Jadi di Minangkabau sendiri banyak kesenian ya teman-teman. Mulai dari tarian, upacara adat, ada kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini alat musik khas Minang. Ada talempong. Talempong ini cara memainkannya dipukul. Mungkin ada juga alat musik Jawa yang mirip. Kalau saya tidak pernah lihat, Gamelan. ada juga alat musik Kalau Jawa Jawa yang mirip gamelan itu. seperti ini, Pak. Apa? Ya, gamelan. Gamelan. Oh iya, gamelan. Ya, cara Gamelan. memainkannya dipukul. Terus Ya, saluang itu cara memainkannya ditiup. seruling Cuman ya. ya mirip-mirip seperti seruling, Pak. Cuman ukurannya lebih besar. Oke. Terus Nah, ada rabab. Rabab ini cara rabab nih kalau memainkannya. Jawanya rebab. Oh Jawanya iya, Pak. rebab ini. Sama ini. Oke. Lanjut. Terus Terus ada bansi. Nah, bansi. Ini bansi, pupuk tanduk, dan sarunai semuanya alat musik tiup. Bansi hmm, itu menyerupai saluang, cuman dalam versi yang lebih kecil. Dan bunyinya hmm, pun cenderung berbeda. hmm. Kemudian pupuk tanduk ini, teman-teman, ini adalah uh, alat Dari tanduk musik ya. yang Dari dibuat tanduk. dari tanduk kerbau. Hmm. Kemudian sarunai itu juga alat musik tiup. Lanjut. Nah, di sini ada tambua basa, gandang tambua, dan pupuk batang padi. Nah, untuk Hmm. tambua-tambua ini adalah alat musik pukul seperti semacam gendang, sedangkan pupuk batang padi ini Ya, alat musik tiup, cuman bahannya dia dibuat dari batang padi. batang padi. Lanjut. Nah, masuk ke kesenian tradisional. Jadi di sini ada beberapa yang ditampilkan. Yang pertama adalah randai. Randai itu semacam acara silat yang didramakan gitu teman-teman. Jadi di dalam randai itu ada semacam teater drama, cuman ditampilkan beberapa gerakan silat. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton acara Facebook News itu biasanya dari Organda Sumatera Barat selalu menampilkan randai ketika Facebook News. Terus ada talempong, ini seperti yang disampaikan tadi, itu alat musik pukul. Kemudian saluang jodendang ini adalah dendang itu sama dengan menyanyi. Jadi ketika menyanyi diiringi oleh saluang gitu, diiringi dengan saluang. Terakhir di sini ada tarian ya teman-teman, ada tari piring dan tari payung. Lanjut. Nah, ini adalah pakaian adat. Jadi pakaian adat untuk Bundo Kanduang itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi Bundo Kanduang itu adalah si pemegang harta pusaka tadi. Kan harta pusaka
tadi itu dikuasai oleh pihak perempuan. Nah, yang kurang lebih yang memegang kekuasaannya itu adalah Bundo Kanduang. Itu adalah orang yang seorang wanita yang paling dituakan di rumah gadang gitu, teman-teman. Pakaiannya kurang lebih seperti ini. Lanjut. Kalau ini baju untuk baju tradisional untuk pria di Minangkabau. Biasanya baju seperti ini digunakan untuk penghulu. Penghulu itu semacam ketua adatnya lah gitu. Lanjut. Kalau ini baju pengantin, semisal ada barale gitu kan, atau pesta pernikahan, kebanyakan dari bajunya itu menggunakan yang seperti ini. Nah, untuk untuk kerajinan tangan sendiri tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah songket. Songket itu semacam baju mirip seperti apa ya? Baju yang digunakan perempuan gitu. Nah, hal ini biasanya digunakan oleh Bundo Kanduang tadi atau orang yang memiliki yang dituakan di rumah gadang gitu, teman-teman. Lanjut. Nah, untuk upacara-upacara yang ada di Minangkabau, itu diantaranya ada upacara turun mandi, sunat rasul, ini upacara barale, tanah tasirah, dan membangkit batang terandam. Nah, upacara turun mandi ini biasanya terjadi pada anak yang baru lahir, terus pada umur kalau tidak salah umur 7 hari, kemudian dia dimandikan di sungai. Nah, itu nanti ada semacam upacara syukuran gitu, teman-teman. Terus apa lagi ya? Kalau sunat rasul ini ya seperti upacara sunatan seperti biasa. Barale ini upacara pernikahan. Terus ada tanah tasirah. Tanah tasirah ini bukan seorang datuk ketika datuk sebelumnya sudah meninggal dunia. Terus yang terakhir ada membangkit batang terandam. Nah, di slide ini dikatakan membangkit batang terandam itu adalah pelantikan seorang datuk apabila datuk sebelumnya telah meninggal. Tapi setahu saya kurang tahu apakah slide ini benar atau tidak ya. Tapi setahu saya membangkit batang terandam itu adalah salah satu rangkaian upacara ketika membangun rumah gadang. Jadi kan masyarakat itu kan mengambil kayu ke hutan untuk dijadikan tiang. Nah, kayu itu nanti sebelum dibangun itu direndam dulu di dalam air selama beberapa lama gitu. Nah, ketika ingin dibangun, ketika mengambil kayu yang sudah direndam dalam air, nah itulah dilaksanakan upacara membangkit batang terandam. Setahu saya seperti itu. Lanjut. Oke, Asrafi, saya kira cukup ya. Waktunya kan ini 20 menit tadi. Saya kira ini baik, sudah cukup mewakili karena ini kan memang di awal kita waktunya tersisa untuk menjelaskan tadi. Tapi untuk berikutnya nanti kan kita kasih waktu 30 menit. Cukup. Nah, pertanyaannya nanti kita gabung di akhir aja. Sekarang silakan siapa yang mau berikutnya mempresentasikan. Silakan. Aceh dulu apa Nias dulu? Selanjutnya dari Aceh, Pak. Ya, Putri ya. Dari Aceh, Debbie sama siapa, Pak? Ini Pak, kami lagi buatnya, Pak. Oke. Saya lanjut. Sekarang bahas tentang Aceh. Debbie, ini orang Aceh bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oke. Batak ya? Iya. Emang Batak kenapa nggak gabung di Batak? Di Batak udah banyak.
Mungkin Pak, iya kayaknya. Yang kelompok 2 kan Batak. Itu di sana sudah banyak orang Batak. Iya kayaknya Pak. Oke, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Oke, Debbie silakan. Itu Aceh ya. bentar Pak, share screen-nya. Ya. Bentar ya Pak. Oke. Oke, silakan Debbie. Maaf Pak, di Zoom saya keluar. Nah, Pak, bentar ya. ya. Saya lanjutkan. Jadi Ya. mau bahas yang Aceh. Nah, Aceh ini pertamanya dikenal dengan nama Aceh Darussalam. Kemudian berganti dengan nama Daerah Istimewa Aceh. Kemudian berganti lagi dengan nama Nanggro Aceh Darussalam. Dan terakhir namanya adalah Aceh doang, Aceh. Nah, terus batas-batas wilayah Aceh itu di bagian utara dan timur itu berbatasan dengan Selat Melaka, di bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kemudian penduduk Aceh. Statistika untuk penduduk Aceh itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Di situ ada presentasinya tapi kecil. Itu ada Aceh yang suku Aceh asli itu ada sekitar 70,65%. Sedangkan dari Jawa itu ada 8,94%. Dari Gayo 7,22%, Batak 3,29%, dan yang lainnya. Sedangkan agama itu, apa ini? Atas lagi. Atas lagi. Selanjutnya bagian yang suku, maaf tadi ada kesalahan Pak. Bagian suku, bagian agama itu mayoritas adalah Islam, terus sedikitnya itu ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya. Lanjut bawah. Terus Aceh biasa dikenal dengan sebutan Serambi Mekah karena memiliki unsur-unsur kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Nah, salah satu itu adalah pesantren. Biasanya pesantren itu digunakan untuk pembinaan umat. Pesantren juga digunakan sebagai media untuk membawa pembaharuan dan pemikiran Islam sekaligus mencetak cendekiawan Muslim atau ulama. Bawah lagi. Nah, biasanya di Aceh itu erat hubungannya dengan syariat Islam. Oleh karena itu, sistem religinya itu biasanya tidak bertentangan dengan agama. Nah, adatnya itu biasa dijalankan oleh
Poteu Meurehuhom atau sultan atau penguasa. Bawa lagi. Adapun dalam sistem budaya Aceh, adatnya itu tidak terlepas dengan kebiasaan yang disebut dengan reusam. Reusam itu identik dengan tatanan seremonial kegiatan ahli-ahli adat seperti upacara penyambutan pengantin baru, upacara penyambutan tamu agung, upacara pergi ke laut atau nelayan, bertani, berdagang, atau berladang. Lanjut bawahnya. Sistem organisasi sosial. Sistem dan organisasi kemasyarakatan Aceh itu biasanya erat hubungannya dengan kekerabatan masyarakat di Aceh. Biasa kombinasi antara budaya Minangkabau dan Aceh, di mana biasanya itu berbentuk dengan prinsip keturunan bilateral. Habis itu lanjut. Habis itu akan dilanjutkan dengan Marcella. Ya. Marcella ya. Silakan Marcella. Halo Pak, nama saya Marcella. Ya. Ya. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Debbie tentang... Marcella bukan dari Aceh ya? Dari Aceh Pak. Oh dari Aceh. Wah bagus sekali. Kebetulan saya juga pakai baju adatnya nih Pak. Oh gitu. Wah bagus. Iya. Baguslah. Ya. Oh itu ya. Iya. Oke. Nah. Jadi sekarang di kota mana ini? Tapi saya dari lahir di Medan, Pak. Oh, di Medan. Terus sekarang tinggal di Medan. Di Medan. Oke, cuma lahir aja sana ya? Enggak, Pak. Orang tua dua-duanya asli Aceh. Iya, tapi sekarang udah enggak dominasi di sana? Oh, masih? enggak, Pak. Iya, udah keluar dari Aceh kan? Iya. Paling tidak masih mengetahui lah, ya kan? Oke, iya, teruskan. Jadi, sistem organisasi sosial. Sistem kemasyarakatan di Aceh terdiri dari yang pertama ada kerajaan, yaitu kesultanan yang dipimpin oleh sultan. Lalu ada sagoe, yaitu setingkat provinsi yang dipimpin oleh panglima sago. Dan yang ketiga nanggro, setingkat kabupaten dipimpin oleh ule balang. Yang keempat adalah mukim, yaitu setingkat kecamatan yang dipimpin oleh imam mukim. Yang kelima ada gampong, yaitu setingkat desa yang dipimpin oleh keci. Sistem organisasi sosial. Penggolongan masyarakat di Aceh yaitu yang pertama golongan rakyat biasa, yang dalam istilah Aceh disebut dengan orang le, yaitu orang kebanyakan. Yang kedua yaitu golongan hartawan, yaitu golongan ini yang cukup berperan dalam soal kemasyarakatan sebagai penyumbang dana. Yang ketiga adalah golongan ulama atau cendekiawan, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka disebut orang yang alim dengan gelar tengku. Mereka berperan dalam masalah agama dan kemasyarakatan. Yang keempat yaitu golongan kaum bangsawan, yang termasuk di dalamnya Sultan-Sultan Aceh yang bergelar Tuanku, keturunan Ule Balang yang bergelar Teku bagi laki-laki dan Cut bagi perempuan. Meskipun ada penggolongan masyarakat yang demikian, tetapi tidak seperti sistem kasta. Setiap anggota masyarakat tidak dibedakan kedudukannya dalam hukum dan agama. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan tingkatannya. Saat ini kedudukan lembaga adat sudah formal dan dasar hukumnya pun sudah diatur dalam konun atau peraturan daerah. Sistem pengetahuan
di Aceh, yaitu salah satu sistem pengetahuan yang masih digunakan adalah tradisi menangkap ikan di laut atau mepayang yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Keunikan tradisi ini adalah cara menangkap ikan yang menggunakan pukat Aceh, yaitu sejenis pukat pantai yang berbentuk jaring panjang, bersayap, dan memiliki sebuah kantong pada bagian ujungnya. Alat ini khusus digunakan untuk menangkap ikan pada lokasi yang berpantai landai dan berpasir. Bahasa. Menurut Asyik, bahasa Aceh berasal dari rumpun bahasa Austronesia, yaitu bahasa Aceh asli yang mirip dengan bahasa Kampa atau Indocina. Diperkirakan ada sebelum berkembangnya bahasa Melayu. Saat ini bahasa Aceh menjadi bahasa ibu di sebagian besar pedesaan di wilayah Aceh dan terdiri dari beberapa dialek. Di antaranya dialek Pesangan, Banda, Beng, Dayak, Pase, Pidi, Thong, Senangan, Matang, dan Melaboh. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Gayo Alas, penduduk Aceh Tengah, bahasa Ane Jame, Aceh Selatan dan Aceh Barat, bahasa Tamlang, perbatasan Aceh, dan bahasa Aceh yang digunakan di Aceh Timur, Aceh Utara, Pidi, dan sebagian Aceh Barat. Kesenian. Perkembangan kesenian Aceh dipengaruhi oleh unsur seni Islam yang lebih menonjol, baik dalam syair-syairnya maupun pakaian yang dikenakan oleh para penari. Sebagai contoh, hikayat Perang Sabil dan hikayat Malam Diwa. Kesenian Aceh secara umum terbagi dalam seni tari, seni sastra, dan cerita rakyat. Adapun ciri-ciri tradisional Aceh sebagai berikut. Bernafaskan Islam, ditarikan oleh banyak orang atau massal, pengulangan gerak serupa yang relatif banyak memakan waktu, penyajian yang relatif panjang, kombinasi tari, musik, dan sastra, pola lantai yang terbatas disajikan dalam kegiatan khusus, dan gerak tubuh yang terbatas. Aceh memiliki potensi alam yang sangat mencolok dalam hal pertanian, maka mata pencaharian utama masyarakat Aceh adalah sebagai petani padi atau sebagai petani kedelai, yang merupakan primadona komoditas pertanian terutama di Aceh Utara dan Aceh Timur. Mata pencaharian kedua setelah pertanian adalah bekerja pada sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit maupun kakao. Selanjutnya masyarakat berdagang dan usaha informal yang lain. Sistem mata pencaharian, yaitu dengan bercocok tanam di sawah, bercocok tanam di ladang, peternakan sapi dan kerbau, dan berdagang. Lapangan pekerjaan utama penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah pertanian, industri, dan jasa. Peralatan dan teknologi. Sistem teknologinya juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan Islam. Yang pertama, seni kerajinan perhiasan. Motif, ornamen, dan desain perhiasan tradisional Aceh merupakan terjemahan dari peradaban Islam. Ornamen diciptakan dari abstraksi tumbuh-tumbuhan, benda alam seperti awan, bulan, bintang, bentuk geometris, dipakai untuk melengkapi pakaian adat seperti keresang, patamdo, peniti, subang Aceh, simplah, dan talojeum. Yang kedua, senjata tradisional. Rencong atau rencong, bentuknya menyerupai huruf L, merupakan kaligrafi tulisan bismillah, termasuk dalam kategori dagger atau belati. Tingkatan rencong, yang pertama untuk Raja Sultan, biasanya terbuat dari gading yang ada sarungnya dan emas murni bagian belatinya. Yang kedua, rencong lainnya terbuat dari tanduk kerbau ataupun kayu sebagai sarungnya dan kuningan atau besi putih sebagai belatinya. Ini contohnya. Ini Pak, ada. Ya, oh gitu ya. Oke. Peralatan dan teknologi. Rumo Aceh. Rumah adat Aceh atau Krong Bade memiliki pengaruh agama Islam dalam sekitar. Tampak menyatu, mewarnai bentuk dan ornamen ragam hiasnya. Bertiang selalu genap, beratap rumbia, dan berdinding kayu atau papan. Tapi ini rumah yang bisa dipotong itu bukan? Sepertinya bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.
Udah habis ya. Dilanjutkan ke berikutnya. Ini Kepulauan Nias nih. Siapa? Saya, Pak. Selanjutnya Mary, Pak. Siapa? Meli, Pak. Pak, mohon izin berhenti sebentar, boleh nggak, Pak? Soalnya di sini Boleh, lagi boleh. azan, Pak. Boleh. Kenapa? Izin berhenti sebentar, soalnya di sini lagi azan. Oh ya. Tunggu azan dulu. Oke. Udah bisa share screen-nya? Oke. Silakan terus. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang kepulauan sebelah barat Sumatera yang yaitu kebudayaan Nias. Nah, jadi di sebelah barat Sumatera itu ada deret. Jadi deret itu tuh jadi kepulauannya itu berbentuk deret dan itu tuh deret pulau-pulau itu tuh di pinggir deret pokok dari kepulauan Indonesia. Nah, kelompok-kelompoknya itu dari utara ke selatan kayak yang tertera di PPT ada Simalur, Banyak, Nias, Batu, Mentawai, dan Enggano. Tapi di sini kita cuma membahas kebudayaan Nias sama kebudayaan Mentawai. Lanjut. Tapi Hafsah dari mana nih? Hafsah dari mana? Sebenarnya saya nggak tahu sih Pak, saya suku apa. Hah? Oh iya, masa nggak tahu? Saya numpang lahir di Batam. Numpang tinggal di Batam, numpang lahir di Kuala Tungkal, Jambi. Orang tua saya, ayah saya suku Banjar, terus ibu saya campuran Jawa sama Banjar, tapi saya sama sekali nggak tahu kebudayaan Banjar. Berarti udah budaya Nusantara ya? Ya nggak apa-apa, Iya, bagus lah. Blasteran NKRI itu. Sehari-hari saya cuma Indonesia aja, Pak. Ya, NKRI. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ini slide-nya dilanjut. Nah, ini yang dibilang tadi. Ini tuh Pulau Nias. Nah, jadi Pulau Nias ini tuh pulau terbesar dari deret yang tadi. Di situ tuh penduduknya tuh kurang terpengaruh sama kebudayaan Hindu sama Islam. Jadi mereka tuh masih pakai kebudayaan mereka yang asli itu kebudayaan megalitik. Jadi Nias itu bisa dibilang tuh kayak suku pedalaman juga di Indonesia. Lanjut. Nah, ini ini asal dari orang Nias itu Ononiha yang secara lahiriah itu punya warna kulit itu lebih kuning dari Indonesia lainnya yang belum diketahui. Bahasanya itu juga Melayu Polinesia, tapi berbeda sama Nusantara lainnya yang lebih vokal. Nias itu punya logat khusus, cuman saya nggak bisa nyontohin karena saya bukan orang Nias. Jadi logatnya itu ada 2 logat. Jadi ada logat Nias Utara sama logat Nias Selatan atau Telo. Lanjut. Nah, penduduk Nias ini kedudukannya di Kabupaten Nias, yaitu ada pulau besar utama sama pulau-pulau kecil juga. Terus kalau desa-desa di Nias itu disebut sama Banua-Banua. Nah, Banua-Banua ini tuh didirikan di kalau di zaman dahulu itu tuh didirikannya di puncak-puncak bukit atau gunung.
satu banuanya itu terdiri dari beberapa kampung dan dari 20 sampai 200 rumah. Lanjut. Nah, sistem religi dan upacara keagamaan. Nias ini kan kurang terpengaruh ya dari Hindu sama Islam. Jadi mayoritas agamanya itu Kristen Protestan. Walaupun tetap ada yang Islam, Katolik, dan Talebegu. Kalau yang Islam itu sebagian besar Nias itu yang keturunannya dari Minangkabau, Aceh, atau Bugis. Kalau Buddha itu Nias dari keturunan Cina. Nah, kalau Talebegu itu adalah nama agama asli yang diberikan oleh pendatang yang berarti penyembah roh. Jadi di Nias itu tuh mereka masih kental sama mistik, gitu, masih ada upacara-upacaranya juga. Nanti kita bahas. Lanjut. Nah, ini upacara keagamaannya. Ada namanya Panomba Adu. Di sini tuh kayak pemujaan patung gitu. Jadi mereka memang yang seperti itu saya bilang tadi, mereka itu kebudayaan megalitiknya masih sangat kuat. Jadi masih kayak masih muja dari roh leluhur, masih ada ritual-ritual patung, masih ada ritual lompat batu. Lanjut. Ini sistem kekerabatan. Kalau kekerabatan terkecil itu tuh namanya Sangambato, itu keluarga Batih. Terus ada juga Sangambato Sebuah, itu kelompok yang penting yang terdiri dari keluarga Batih senior ditambah dengan keluarga Batih putra-putranya. Jadi kayak keluarga utama misalnya misalnya kayak kakek sama ayah-ayah kita gitu. Terus ada Mado, itu di Nias Utara atau Gana di Nias Selatan, itu gabungan dari Sangambato Sebuah, dari satu leluhur, itu kayak satu garis keturunan semuanya gitu. Fungsi Mado adalah untuk mengurus dalam hal pembatasan jodoh dan perkawinan. Di Nias berlaku eksogami Mado, yang artinya seseorang boleh kawin dengan seorang semado asalkan ikatan kekerabatan luhurnya sudah mencapai 10 tingkatan ke atas. Lanjut. Nah, ini sistem dan organisasi kemasyarakatnya. Kepalanya itu namanya Tuhenori, itu kepala Ori. Ori itu negeri di Nias. Di bawahnya itu ada Salawa. Salawa itu kepala desanya. Baru di bawahnya lagi ada Mado. Lanjut. Kalau yang ini, pada zaman Belanda, semua Ori dipersatukan dengan Efteling Nias di bawah asisten residen. Sejak zaman kemerdekaan Efteling Nias dijadikan satu kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara. Mungkin nanti ini bisa disampaikan oleh Bapak karena saya kurang ngerti juga sih ini. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini sistem organisasi. Yang kira-kira nggak menguasai dilewati aja, nggak apa-apa. Kan namanya presentasi nggak harus ini semua dimuat, dicuplik-cuplik aja yang bisa gitu. Oke, lanjut aja ke sistem pengetahuan. Nah, jadi Nias ini sistem pengetahuannya itu cukup berkembang, walaupun dia itu bisa dibilang mungkin suku pedalaman, tapi dia juga berkembang gitu. Jadi di antaranya itu mereka mengetahui akan kesadaran waktu di dalam kehidupan. Mereka juga ahli astrologi yang dikenal sebagai orang Boronadu atau Sibihasa. Nah, ini tuh memberikan keterangan musim tanam atau tunai telah tiba dalam pertanian. Mereka juga punya pengetahuan waktu untuk mempermudah hidup. Di antaranya kalau untuk bidang pertanian itu ada mengetahui musim tanam dan panen. Terus orang Nias juga memiliki pengetahuan mengenai pengecoran perunggu, pandai emas, seni pahat batu, dan ukiran kayu yang telah dimiliki orang Nias sejak lama yang diwariskan secara turun-temurun. Lanjut. Nah, ini kesenian yang tadi saya bilang lompat batu. Jadi, di sini tuh ada olahraga tradisional suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias dan menjadi objek wisata tradisional unik yang teraneh hingga ke seluruh dunia. Mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dan dengan ketebalan 40 cm atau lebih. Terus ada tarian perang Fatele. Kalau yang ini tuh
Ini tuh tariannya ini tuh ada sangkut pautnya juga sama si Fahombo ini. Tapi seiring perkembangan zaman, tarian Patele berubah. Yang dulu untuk menyerang musuh atau mempertahankan daerahnya, sekarang cuman buat pesta doang. Lanjut itu ada tarian Maena. Nah, kalau tarian Patele ini kan penuh nuansa mistis dan ketegangan. Kalau yang Maena ini tuh lebih lembut. Jadi tarian ini tuh untuk mengungkapkan wujud sukacita dan dilakukan secara massal. Lanjut. Ini gambarnya itu yang Fahombo, yang lompat batu. Terus yang di tengah itu yang apa tadi namanya? Yang tarian pedang Patele. Terus yang di sebelah kanan itu namanya tarian Maena. Lanjut. Nah, pakaian adat Nias itu tuh untuk laki-laki itu dinamakan Boru Ohulu dan untuk perempuan itu dinamakan Oroba Sioli. Biasanya pakaiannya itu tuh berwarna emas atau kuning yang dipadukan dengan warna lain seperti hitam, merah, dan putih. Lanjut. Nah, ini alat musik. Dari yang sebelah kiri atas, itu namanya doli-doli gahe. Yang mirip kentongan. Kalau yang itu doli-doli gahe yang udah ada alat khusus. Biasanya doli-doli gahe itu cuma terdiri dari 4 kayu, dan itu tuh cara maininnya tuh ditaruh di lutut, baru diketuk-ketuk gitu. Nah, doli-doli gahe ini tuh ada kayak kembarannya gitu, namanya doli-doli hawa. Tapi kalau doli-doli hawa ini cuma satu papan, mirip kayak satu kayu doli gahe, tapi dia besar, panjang, dan itu tuh dimainkannya digantung, salah satu sisinya itu digantung, baru yang satu lagi dipegang terus dipukul-pukul. Terus selanjutnya gambar yang berikutnya, yang di bawahnya itu namanya rofai. Jadi rofai itu gendang yang didudukkan di atas tanah ketika dibunyikan. Jadi waktu dimainkan itu dia cuma ditaruh di atas tanah terus dipukul. Selanjutnya yang di bawahnya itu namanya lagia. Lagia itu tuh cuman alat musik dengan satu tali yang digesek. Musik ini dibunyikan sambil bernyanyi dengan tujuan untuk menyampaikan keluh kesah si pemain. Nah, selanjutnya itu ada namanya aramba. Sebentar. Aramba itu gong besar. Jadi aramba itu yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri itu namanya varitia. Kalau varitia ini versi kecilnya yang bisa dipegang pakai tangan aja. Kalau yang aramba ini tuh yang digantung. Jadi cara mainnya tuh dia digantung baru dipukul. Terus yang berikutnya itu namanya druri dana. Itu juga cara mainkannya dipukul sama digantung. Yang paling atas itu namanya raba atau telo. Cara mainkannya sama yang lagia itu. Cuman kalau yang raba atau telo itu dia dibuatnya dari tempurung kelapa. Lanjut. Rumah adat. Bentuk rumah itu biasa dibilang omo di Nias. Ada 2 macam, yaitu rumah adat, omo hada, sama rumah biasa, omo pasir. Nah, omo pasisir. Perbedaannya itu kalau yang omo hada itu bentuknya bentuk asli Nias, kalau omo pasisir ini tuh udah ada dari luarnya juga. Terus tempat kediamannya itu Tuhenori, Salawa, dan para bangsawan. Kalau yang pasisir ini tuh memang untuk rakyat jelata. Terus kalau omo hada ini lebih megah, sama rumahnya itu rumah panggung. Kalau yang omo pasisir ini lebih sederhana, bentuknya juga rumah panggung di atas tiang, tapi lebih kecil dan lebih rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Ya, silakan Putri. Putri dari mana nih? Selanjutnya mata pencarian dari Kabupaten Karo, Pak, suku Karo. Oh, Karo ya. Orang Batak, Pak, dari Kamanjahe. Ya, tapi dekat lah ya. Hampir sama lah ini. Silakan.
Lanjut ke mata pencarian hidupnya itu, dia itu lebih, kalau Nias kan dia dekat pantai gitu kan. Jadi dia itu kayak lebih menangkap ikan gitu. Terus beternak juga, tapi mayoritas lebih banyak apa itu namanya, ngambil ikan gitulah kalau misalnya di Nias ini. Terus mereka itu bercocok tanam, bercocok tanamnya itu juga di ladang seperti yang biasanya juga kita kan di ladang juga kan bercocok tanam. Terus kalau misalnya berburu itu dilakukan setelah benih padi di ladang mulai bersemi, dengan maksud menyiapkan binatang-binatang perusak ladang. Jadi kan mereka udah bercocok tanam tuh. Terus untuk biar menghindari hama mereka itu berburu. Nah itu juga untuk mencukupi protein mereka. Begitu itulah di Nias untuk mata pencarian hidup. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau pembangunan ataupun modernisasinya di Nias ini, itu di Padang apa itu namanya, di Nias ini itu udah mengenal pendidikan itu juga didirikan oleh pendeta yang datang pertama kali ke Nias. Terus di Nias ini surat kabar itu udah ada sejak tahun 1914 gitu loh. Terus dalam hal pergerakan nasional itu ini udah ada sejak tahun 1914 di Gunung Sitoli. Telah berdiri cabang dari Serikat Islam gitu. Lanjut. Nah, masalah pembangunannya ini sebenarnya Nias ini kan tadi kan udah dibilang Meli juga ya, agak tertinggal, tapi mereka itu kayak lebih mencoba gitu loh. Dan sekarang kalau dilihat sebelum pandemi ini, Nias ini juga salah satu objek wisata kalau orang-orang itu ke Sumatera. Jadi kan kalau ke Sumatera itu kan biasanya orang itu kan ke Danau Toba, tapi Nias ini udah menjadi salah satu objek wisata juga. Jadi udah mulai berkembang nih Nias ini, apalagi karena ada lompat batunya gitu. Lanjut. Nah, kita masuk ke Mentawai. Kalian tahu nggak suku tertua di Indonesia itu apa? Suku apa? Ya, betul kali. Jadi suku tertua itu adalah suku Mentawai. Nah, suku Mentawai itu uniknya adalah dialah suku tertua di Indonesia gitu. Lanjut. Nah, letaknya itu di sini ya, yang di merah-merah itu. Lanjut. Nah, penduduk dan bahasanya. Nah, sekitar tahun 1796 itu jumlah penduduknya itu 1.400 dan terakhir itu dilihat itu tahun 2013 jumlahnya itu 81.841.840 jiwa. Nah, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa dari rumpun Austronesia. Bahasa Mentawai itu dituturkan di Desa Mongon Paula. Terus kalau misalnya itu kan tiap suku itu kan punya dialek ya, dan saya juga nggak bisa mencontohkan dialek mereka gitu. Nah, itu ada 3 dialek. Itu pertama Siberut Utara, Siberut Selatan, sama Sipora Pagai. Lanjut. Nah, kalau misalnya di Padang itu kan, di Minangkabau itu kan dibilang Nagari ya. Kalau misalnya di sini itu dibilang Lagai. Nah, disebut dengan kampung, nama desanya itu hampir semua diambil dari nama sungai yang ada di dekat-dekat suku Mentawai ini. Pada zaman dahulu, kampung itu terdiri dari 3-5 wilayah yang disebut perumahan. Jadi, rumah adat mereka itu disebut dengan Uma. Nah, Uma ini dia gini, jadi Uma ini nanti ada juga dijelasin, Uma ini kayak rumah adatnya gitu yang besar itu, tapi diisi itu sama dia itu satu keturunan yang keturunan ayah beda sama Minangkabau yang dari keturunan ibu begitu. Lanjut. Nah, sistem religinya ini sebagian besar masyarakat ini udah memeluk agama kayak biasa, kayak orang Indonesia biasa, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada juga Islam. Tapi setelah saya riset lagi dan setelah saya cari lagi, itu ternyata di suku Mentawai ini dia masih percaya animisme. Nah, animismenya itu apa? Nama kepercayaannya adalah kepercayaan sebulangan. Jadi misalnya kalau ada orang meninggal gitu, rohnya itu harus dirawat. Kalau misalnya rohnya itu nggak dirawat, itu bisa jadi roh jahat yang membawa membawa
membawa sial di suatu keluarga itu. Jadi di sana itu kayak harus merawat roh gitu. Kepercayaan lain yang diakui suku Mentawai begitu. Lanjut. Nah, ini tokoh dukun dalam masyarakat Mentawai ini disebut Sikere. Nah, Sikere ini dia itu kan dipercaya itu dapat menyembuhkan penyakit, menolong orang gitu kan. Terus di Sikere ini sebenarnya itu juga dia kayak tabib juga lah di sana, kayak dukun tabibnya itu. Terus kalau di sana itu yang uniknya kayak gini. Jadi kan di sana itu kan banyak kayak pohon-pohon gitu. Nah, pohon-pohon ini itu nggak boleh ditebang gitu langsung gitu. Jadi meskipun banyak pohon, itu harus ada adatnya lagi gitu loh. Jadi harus kayak melakukan upacara adat dulu untuk kayak misalnya minta izin dulu gitu sama leluhur, baru bisa kita motong pohonnya kayak gitu. Nah, pohon ini biasanya dibuat menjadi sampan. Itu pun buat sampan itu nggak kayak buat sampan biasa, ada juga ritualnya. Ritualnya itu misalnya itu kayak motong daging motong motong babi. Nah, babinya itu harus dipotong di rumah adat Sikere ini juga gitu. Terus nanti ada usus babinya itu harus dilihat gitu loh. Harus dia juga usus babi itu nanti bisa dilihat gitu loh. Dia itu membawa sial atau enggak sampai ini. Kalau laki-laki, jadi perempuan nggak boleh memotong babinya. Terus selain itu, perempuan apa tugasnya? Perempuan itu tugasnya buat makanan dari sagu kayak gitu. Lanjut. Nah, sistem organisasinya itu kesatuan sosial yang paling penting dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah keluarga batik. Suatu umat merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang masih mempunyai, nah itu tadi. Jadi kan ada rumahnya itu tadi, rumah adatnya itu tadi itu ditinggali oleh satu hubungan ayah gitu, linealnya tadi. Jadi satu umat itu ditinggali oleh satu keturunan itu. Dalam karangan etnografi tentang Mentawai selalu dilaporkan tentang adanya waktu-waktu istirahat yang bersifat keramat yang disebut punen kayak gitu. Nah, punen itu sekarang kata punen itu berarti hari libur dan hari suci agama Kristen gitu. Lanjut. Nah, sistem dan organisasi kemasyarakatannya itu ada keturunan yang mendirikan desa. Nah, itu ada si bakat langgai dan ada keturunan kan yang datang kemudian jadi kayak orang-orang yang datang ke suku Mentawai ini gitu. Masyarakat Mentawai ini ada tokoh yang disebut Rimata yang bertugas memelihara bangunan umat beserta benda-benda keramatnya. Oh iya, misalnya benda-benda keramatnya ini apa sih sebenarnya benda-benda keramatnya itu? Jadi kan orang itu kan tadi kan kalau misalnya mau buat sampan itu kan ada pestanya. Nah, mereka itu kan memotong babi kan, kepala babinya itu nggak boleh dibuang, tapi kepala babinya itu diapain itu namanya itu nanti dipasang rang-rangnya kayak gitu. Itu jadi pengusir setan biar nanti itu tandanya apa kayak manggil arwah, manggil roh-roh babi yang masih hidup. Jadi nanti waktu orang itu berburu jadi lebih gampang dapatnya begitu. Terus lanjut lagi, sistem pengetahuan yang tadi itu juga sama yang kayak saya ceritakan sebelumnya. Lanjut. Seni dan budayanya itu tato Mentawai. Nah, tato ini yang dilakukan juga oleh yang kepala sukunya juga yang buatnya. Jadi harus didoakan dulu. Baru kalau di Mentawai ini yang cantik itu adalah gigi perempuan yang runcing. Jadi orang di sana itu kayak lebih berlomba-lomba buat gigi runcing gitu biar dipikir cantik gitu loh di sana. Baru ada tariannya berupa turuk langkai. Lanjut. Nah ini, jadi perempuan itu merasa di sana itu definisi cantik adalah giginya runcing gitu. Lanjut. Nah, pakaian adatnya itu yang bisa dilihat di sini dan alat musiknya itu adalah kateuba. Lanjut. Uma adatnya itu tadi ini. Jadi itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu Uma itu tadi kan didiami oleh satu keturunan ayah gitu kan. Baru ada Lalep. Lalep itu adalah rumah keluarga di samping Uma yang diisi oleh pasangan dengan status pernikahan yang belum resmi. Dan ada Rusuk itu yang anak muda dan janda yang diusir dari kampung tinggal di Rusuk gitu. Lanjut.
Terus dia itu seperti yang tadi juga ada berkebun, ada beternak juga. Dan untuk masalah pembangunan dan modernisasinya itu di saat ini Mentawai termasuk dalam 122 kabupaten yang tertinggal. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan pembangunan infrastruktur yang bisa mengoneksikan daerah-daerah terisolir gitu. Nah, pembangunannya ini juga harus mempertimbangkan keberadaan suku asli Mentawai yang masih hidup harmonis di dalam pedalaman. Pembangunan bersama tidak harusnya mengusik tatanan kearifan lokalnya gitu. Lanjut. Nah, udah habis untuk Mentawai. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan. Oke, selesai ya. Wah, ini Putri ini sangat antusias karena dan agak paham mengenai ini karena lokasi asalnya Karo berdekatan dengan Kepulauan Nias ya. Ya kan? Dan hampir-hampir mirip budayanya hampir mirip. Tapi ya, iya, banyak juga orang Nias ke sini soalnya, Pak. Iya, makanya. Terus itu. Dan saya punya teman juga dulu pejabat di keuangan itu asalnya Nias. Pernah jadi irjen ya, tapi wafat sudah. Karena sakit wafat, masih muda dia. Jadi banyak orang Nias yang jadi ya. Contohnya Menteri Kumham. Menteri Kumham. Menteri Kumham ya. Iya. Lasona ya. Yasona Lauli, Pak. Ya, Yasona Lauli itu dari sana. Ya. Dari Nias kan? Nah, itu dan banyak lagi lah yang dari sana. Nah, inilah bentuk keragaman budaya kita. Ya. Hal-hal seperti ini kan saya saja kalau nggak mengajar ini nggak tahu nggak? Nggak tahu saya kalau nggak tahu banyak ya. Paling-paling yang ya sekilas. Batak pun juga nggak terlalu dalam saya. Tapi ternyata setelah saya baca PPT-nya luar biasa kebudayaan itu. Nilainya sangat tinggi dan ini ada baiknya kalau diketahui oleh warga negara NKRI ini supaya nilai-nilai kesatuannya lebih melekat lagi gitu. Ya kan? Oh, belum. Oleh karena itu PKN STAN membuat mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib yang juga SKS-nya pun ditambah yang menjadi 3 SKS, kemudian digabung dengan pengembangan kepribadian dan seterusnya. Nah, ini awal daripada diskusi kita. Jadi untuk selanjutnya kita tiap tiap pertemuan jarak jauh kita adakan sesuai jadwal yang itu ya. Kemudian tolong kepada PIC Ananda ya. Tolong di PPT saya ditambahkan grupnya ya. Nanda? Mana Nanda? Iya Pak, nanti saya tambahkan Pak. Ya, tambahkan grupnya itu di halaman berapa nggak tahu lah. Ada yang kosong di situ, dimasukkan di situ aja nanti. Supaya lengkap anunya kita ya. Kemudian di-share nanti di ini supaya lebih lengkap. Nah, saya senang sekali dari awal diskusi kita presentasi dari saudara-saudara sangat menarik ya. Namun berikutnya ya sedapat mungkin 5 orang ini dalam grup seperti tadi diberikan kesempatan untuk bicara, ya kan? Gunanya untuk supaya kita tahu bahwa kita sebenarnya kita mampu melakukan presentasi di depan umum gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk minggu depan itu habis presentasi kemudian langsung tanya jawab ya. Presentasi 30 menit dibagi 3 itu 30 menit biar dibagi 3, kemudian yang 20 menit tanya jawab tentunya lewat WA ya. Nanti itu sesuai dengan pembagian tadi. Nanti setelah misalkan masih ada waktu, kita buka untuk grup lain untuk bisa bertanya. Lalu dilanjutkan dengan topik berikutnya, baru tanya jawab. Lalu terakhir topik berikutnya lagi, baru tanya jawab. Jadi di akhir kuliah kita sudah tidak ada tanya jawab lagi. Namun untuk
pertemuan kali ini karena memang waktunya sempit ya, kurang, dan tanya jawab kita taruh di belakang. Nanti silakan masing-masing ini kelompok tadi yang ada kaitannya tadi sesuai panah tadi melakukan bertanya, kemudian si grup 1 memberi jawaban ya. Tapi cukup segitu aja, nggak perlu kita buka. Nanti kalau kita buka nggak selesai ini. Jadi itu pun sudah ada nilai, ada poin-poinnya, ada nilainya. Nah, memang terus terang aja budaya Nusantara ini materinya sangat banyak dan seperti tidak terbatas ya, apalagi kalau tidak ada batasan di dalam buku ya. Kita mengacu kepada buku ya, buku wajib yang diberikan ya, karangan yang ditulis oleh Pak Anwar Sahrul Fuadi dan Pak Taufik yang tebel itu. Saudara tinggal membuka sudah kita berikan. Kemudian juga ada 2 jilid itu ya, saya lupa, Buworo 1-2 jilid itu sudah cukup, karena itu saya lihat sudah sangat komprehensif untuk itu. Ditambah nanti kalau saudara kurang jelas tinggal tanya kepada yang Google juga bisa ya, tanya kepada Mbah Google juga bisa, itu semua ada di situ. Pada prinsipnya materinya sama ya. Nanti semua itu langsung kita berikan penilaian ya. Di samping itu nanti pada saat di akhir-akhir kuliah, nanti yang kurang jelas nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Bisa ditanyakan nanti kita share. Tapi untuk perkuliahan selanjutnya itu bisa langsung presentasi dan di situ ada tanya jawab. Nah, mengingat waktunya akan terbatas karena ada 3 presentasi, ya ada yang 2 gitu ya. Kalau yang 2 mungkin masih ada banyak waktu, nanti kita buat diskusi ya. Nah, itu nggak mungkin kita diskusikan secara terbuka di dalam Zoom ini, nanti waktunya habis. Jadi lebih baik kita batasi lewat WA, dan saya akan membaca juga nanti kalau kurang ini saya luruskan gitu. Itu lebih efektif gitu. Jadi itulah yang perlu diperhatikan saudara sekalian untuk mata kuliah ini. Nah, selanjutnya untuk untuk kuliah pada pertemuan 8 ke atas sampai dengan berapa tuh 14 atau berapa, itu nanti agak beda. Itu menyangkut masalah pengembangan kepribadian. Jadi nanti kita bicara lain lagi tuh. Tapi yang jelas yang ini memperdalam, mengetahui perihal suku-suku bangsa kebudayaan di Indonesia. Nah, berikutnya ini nanti apa sih kaitannya, kenapa budaya Nusantara itu disatukan dengan pengembangan kepribadian. Nanti kita lihat pada tengah semester berikutnya, yang terakhir. Nanti. Terus, sekali lagi, karena saudara kan sekarang sudah naik ke tingkat 3 nih ya, semester 5 kan? Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar. Saudara sudah tingkat 3, sudah banyak teori ya, teori akuntansi maupun pendukung lainnya sudah banyak. Dan saudara sudah lulus dengan baik. Sekarang memasuki tingkat 3 semester 5. Ini memang sudah diarahkan untuk hal-hal yang mata kuliah yang sifatnya memang banyak diskusi. Ya. Banyak penyelesaian masalah, problem solving ya. Nah, inilah. Nah, saudara nanti ya
meskipun saudara lulus D3 dan ditempatkan, ya. Sementara untuk mencapai D4, saudara harus bekerja dulu minimal 2 tahun dan baru mengikuti tes untuk D4. Tetapi saudara, karena saya itu sudah menjadi birokrat di Kementerian Keuangan 30 tahun, ya. Saya selalu membanding-bandingkan, ya, penerimaan setiap tahun ada penerimaan S1 dari berbagai universitas di Indonesia, dan juga saya menerima baik D3 maupun D1 dari STAN, ya, terutama yang di luar jurusan akuntansi, di luar jurusan pajak dan bea cukai. Sebab kalau pajak bea cukai pasti akan ditaruh di sana. Tapi di luar itu bisa ditaruh di mana-mana. Saya selalu membandingkan mengenai kualitas. Meskipun saudara D3, kalau diberi tugas, ya, itu tidak kalah dengan yang S1. Benar ini. Kenapa? Karena saudara kuliahnya ini bobotnya antara teori dengan praktek atau dengan praktek lah, ya. Itu hampir imbang. Sementara kalau S1 itu murni atau ansih hanya diberi ngambil dari teori-teori perkuliahan. Paling-paling terakhir aja riset untuk skripsi, ya. Tapi saudara kan ada praktek macam-macam lah, ya. Ada beri tugas, penugasan itu banyak, ya, dari dosen, baik itu tugas perorangan maupun kelompok. Jadi saudara nggak usah khawatir, saudara yakin, ya, seperti tadi saya bilang, tetap begitu masuk sebagai Kementerian Keuangan, saudara harus mengecamkan bahwa saudara nanti harus bisa jadi leader, ya, dimanapun jadi leader. Ya, sementara pasti akan jadi pegawai dulu lah, ya, mengabdi dulu berapa tahun. Setelah saudara saudara ini nanti kan kalau 2B kan, ya. D3 kan 2B. 2 tahun lagi kalau lulus, terus ambil lagi setahun, ya, setahun setengah lah. Setingkat S1, itu paling lama 2 tahun lagi sudah bisa diangkat kepala seksi, ya. Itu udah pimpinan, ya, kepala seksi udah punya anak buah. Ya, meskipun sekarang katanya jabatan struktural dibatasi akan banyak fungsionalnya, tapi fungsional pun juga itu jabatan juga. Nah, saudara jangan puas hanya sebagai kepala seksi, ya. Kalau dari waktu begitu masuk, saudara dipimpin menjadi bawahan kepala seksi, wah, saudara harus berpikir, saya harus bisa menjadi kepala seksi. Setelah nanti saudara menjadi kepala seksi, saudara harus berpikir, saya harus bisa menjadi kepala bagian. Dan tidak boleh lama-lama. Karena jabatan itu kepercayaan, nggak bisa diminta. Ya, saudara meskipun, Pak, saya udah waktunya nih, sudah golongan 3B, sudah bisa diangkat, dan ini saya minta jadi kepala seksi, nggak bisa. Jabatan itu bukan hak, jabatan adalah kepercayaan. Meskipun sudah memenuhi syarat dan sudah kompetensi tinggi, tapi saudara belum dipercaya, ya belum diangkat. Tetapi kalau pimpinan sudah mempercayai saudara, wah ini anak ini cakap, diberi apa-apa cakap, diberi apa-apa selesai dan bagus hasilnya, itu cepat. Oleh karena itu saya
selalu tadi saya katakan harus menjadi being known, orang yang dikenal, orang yang selalu diketahui oleh atasan. Jangan dilupakan oleh atasan. Nah, untuk menjadi orang yang dikenal atau being known tadi, saudara harus tampil, ya, tampil bahwa sudah punya kreativitas, kompetensi yang ada. Wah, kalau kompetensi ada sekali disuruh, akan disuruh terus, ya. Apalagi jangan sampai tulisan jelek, itu harus dirubah itu. Tulisan harus bagus, ya, kayak gitu. Nah, inilah yang selalu saya camkan, saya terapkan, saya pesankan kepada para mahasiswa supaya punya visi misi ke depan, ya. Jangan hanya nyerah, wah udahlah saya diangkat sudah, yang penting saya punya gaji sudah, apalagi sudah nanti punya suami, punya istri, ya kan, sudah punya rumah tangga, ngurusi anak, nanti urusan naik pangkat atau naik jabatan kan ada yang ngurus. Oh, jangan begitu. Itu akan lama, ya. Saya dulu begitu, saya cita-cita saya, ya kan, dulu belum terkenal sekarang STAN ini. Saya waktu itu belum ada STAN, waktu itu masih IIK namanya. Jadi saya cita-cita saya masuk perguruan tinggi negeri, Fakultas Ekonomi, yang saya tuju adalah Brawijaya, Malang. Nah, setelah lulus, saya bercita-cita ingin masuk ke Kementerian Keuangan, Departemen Keuangan. Kayak gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah masuk, saya melihat situasi kiri kanan gitu. Wah, saya ini akan menjadi anak buah, akan disuruh-suruh. Oke lah, saya akan jalani. Saya jadi kroco dulu, disuruh-suruh. Tapi nggak boleh lama-lama nih, saya disuruh-suruh begini. Saya melihat ada si A, si B, kok bisa, padahal kedudukannya sama dengan saya. Kok bisa mereka selalu dipanggil oleh direktur. Bayangin, direktur yang manggil itu, udah melewati jabatan, berapa jabatan itu. Biasanya staf itu dipanggil oleh kepala seksi. Atau kepala bagiannya. Ini dipanggil oleh direktur. Wah, saya harus bisa seperti itu supaya bisa jadi being known tadi. Ya. Nah, itu semua saya bukukan di dalam autobiografi saya, ya. Saya tulis di situ. Saya yang jumlahnya udah habis, saya nggak bisa membagikan kepada saudara-saudara. Kayak gitu. Jadi itulah, dan saya senang menjadi motivator. Saya juga oleh BPPK masih diminta menjadi instruktur pada Diklat Purna Bakti. Ya. Diklat Purna Bakti itu para pegawai yang 2 tahun sebelum pensiun didiklatkan. Nah, saya diminta untuk menjadi motivator di situ. Saya suruh cerita, saya mulai awal masuk keuangan, terus bagaimana selanjutnya. Nah, tapi di sini secara tidak langsung atau secara langsung, meskipun hanya sedikit, saya tularkan kepada saudara-saudara, saya ingatkan kepada saudara supaya mengikuti jejak saya. Saya hanya sampai dengan jabatan eselon 2. Ya. Eselon 2 itu saya pernah jadi Sesdijen Anggaran, saya pernah jadi Sesdijen Perimbangan Keuangan, saya pernah jadi Kepala Pusdiklat, dan seterusnya. Itu eselon 2. Nah, jabatan tertinggi di pemerintahan itu eselon 1. Eselon 1 itu udah semi politis, ya, melibatkan tingkat atas lah untuk Nah, saya nggak sampai masuk situ karena keburu pensiun gitu. Saya awalnya lebih banyak ke swasta dulu sebelum masuk PNS, sehingga saya nggak bisa mencapai eselon 1. Tapi nggak apa-apa, saya syukuri karena
Eselon 2 itu kalau di tingkat militer sama dengan mayor jenderal gitu. Mayor jenderal atau letnan jenderal. Kalau eselon 1 itu jenderal. Gitu. Jadi udah perwira tinggi. Nah, itulah kenapa saya berkali-kali ini didengar ya, saudara mendengar semua ini? Iya Pak, terdengar Pak. Mendengar, Pak. Karena kok gambarnya nggak ada semua gitu. Saya khawatir terputus. Enggak ya, semua dengar ya. Jadi itu, Jelas kok, Pak. ini menyangkut masalah pengembangan kepribadian, sedikit demi sedikit, ini termasuk materi, yang saya sampaikan ini termasuk materi untuk nanti pengembangan kepribadian. Jadi pengembangan kepribadian itu ya kepemimpinan gitulah ya. Saudara nanti diajari kepemimpinan. Gitu. Bagaimana cara menjadi leader, menjadi pemimpin, itu nanti di UAS nanti diberikan. Nah, sekarang ini dulu mengenal seluk-beluk budaya Nusantara dulu lah, gitu. Begitu. Jadi demikian, ada pertanyaan? Pak, mohon maaf menyinggung sebelumnya. Ini ya. Terkait sesi tanya jawab, kelompok 6 langsung kirim pertanyaan di grup WA apa gimana Pak? Iya, langsung di WA. Kan saya lihat nanti. Ya kan? Baik Pak, terima kasih. Itu Pak. semua dipertanyakan, kan ada 3 topik tadi kan. Ya, silakan aja berapapun pertanyaannya dari grup itu dulu, ya kan. Grup yang lain nggak usah dulu, karena nanti kalau dibuka nih nggak habis-habis nanti. Karena waktunya pendek kan. Itu udah ada penilaian dari saya. Nanti dijawab dengan baik. Tapi pertanyaannya supaya ini jangan menyimpang dari situ. Jawabannya pun juga tutup poin aja. Tadi saya lihat di kelas yang satu jawabnya panjang lebar gitu. Nggak usah. Tapi tutup poin, tapi jelas. Yang lain? Ada pertanyaan? Mengenai perkuliahan berikutnya atau gimana? Jadi nanti, mungkin ya, nanti malam atau besok, akan saya share semua materi ini supaya saudara mempersiapkan ya untuk bahan presentasi. Siapkan aja pointers untuk saudara pegang sendiri. Pointersnya itu mengambil poin-poin dari itu tadi supaya nggak dibaca satu persatu gitu. Kalau tadi sih oke lah, karena memang ini awal ya, dari awal kita buka tadi. Tapi untuk berikutnya saudara bikin pointer, ngambil poin-poin dari ini supaya semua bisa masuk. Putri, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak. Siapa lagi yang bertanya? Apa cukup jelas? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih atas nasihat-nasihat ya. tadi. Kalau cukup jelas kita akhiri ya, karena saya harus memasukkan ini, saya laporkan dulu ke portal. Saya screenshot dulu, kemudian saya laporkan, saya itu baru oke. Sebab kalau sampai nggak masuk, saya nggak harus ditutup sebelum waktunya habis. Nanti dikira saya nggak memberikan kuliah nanti. Oke, cukup ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Tolong itu dilengkapi ya, pointer saya dilengkapi grup-grupnya, ya. Anggota grupnya. Ya Pak, nanti saya kirim grup ini, materinya ini, nama-namanya ini, ya. Oke, saya kira kalau nggak ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit nih kalau ada pertanyaan. Karena saya selalu menutup kurang 5 menit supaya ada waktu untuk saya ini. Silakan kalau ada. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup ya. Oke? Iya, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.